Pertanyaannya adalah, apakah jika pria hanya memiliki satu testis bisa mendaftar ke instansi pemerintahan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pejuang Karyawan. Di video kali ini saya akan sharing santai seperti video-video saya yang sebelumnya, yaitu saya akan membahas seputar MCU yang tidak bisa saya jawab di beberapa video saya yang membahas tentang MCU. Sebelum ke pembahasan inti, alangkah baiknya teman-teman menonton playlist saya. Ada beberapa rekomendasi buat teman-teman tonton. Salah satunya adalah alamat penipuan lowongan kerja. Di sini ada 95 video yang sudah saya upload membahas berbagai macam PT dan model-model undangan interview palsu. Ya, kebanyakan di Bekasi dan Jakarta ya. Kalian tonton di sini saja. Nah, biasanya pada tanya di DM ya. Tapi sebelum tanya, alangkah baiknya teman-teman cek di sini sudah ada apa belum. Kemudian kategori yang lain ada tentang situs lowongan kerja terpercaya. Di sini saya memberikan studi kasus bagaimana contohnya ya undangan interview resmi dari perusahaan, saya upload di sini. Kemudian ada juga sharing HRD, ini pengalaman saya pribadi, kalian cek di sini. Kemudian ada juga di sini tentang contoh interview saya ke kandidat, kalian cek sendiri di sini ya. Oke, kita lanjut ke sharing MCU kali ini. Pertanyaannya adalah, apakah jika pria hanya memiliki satu testis bisa mendaftar ke instansi pemerintahan? Ini ada pertanyaan dari Mas Rizky ya. Ini jawaban langsung dari dokternya, dokter spesialis. Nah, ini pertanyaan dari Mas Rizky. Dok, kalau pria hanya memiliki satu testis lalu mendaftar ke instansi pemerintahan Kemenkumham contohnya, apakah akan baik-baik saja atau biasanya penyakit seperti ini tidak bisa daftar kemanapun? Oke, ini dijawab langsung oleh dokter spesialisnya, Dokter Talita ini pakai kol-kol Najmilah Sabtiari ya, gitulah ya. Halo, terima kasih atas pertanyaannya. Testis adalah organ reproduksi pria yang memiliki fungsi dalam menghasilkan hormon testosteron dan sperma. Pada umumnya testis berjumlah 2. Nah, nggak tahu teman-teman cowok ini jumlahnya berapa, ada 3 atau 4 ya, coba dicek. Dan apabila seseorang hanya memiliki satu testis, terdapat beberapa kemungkinan kondisi yang dapat terjadi. Hal ini mulai dari penurunan kuantitas dan kualitas sperma yang dapat menyebabkan gangguan kesuburan pada pria. Terkait dengan pertanyaan Anda, setiap instansi pekerjaan pada dasarnya memiliki syarat-syarat kesehatan khusus untuk dapat bekerja pada instansi tersebut, sehingga biasanya medical check up atau MCU akan dilakukan saat melamar untuk mendeteksi adanya gangguan kesehatan pada orang tersebut, dan dokter bertugas untuk melakukan evaluasi seperti pemeriksaan fisik dan penunjang. Syarat-syarat kesehatan ini pun berbeda-beda tiap instansi, sehingga sebaiknya Anda mengkonfirmasi terkait dengan hal ini ke instansi yang bersangkutan. Semoga ini dapat membantu. Nah, inti dari jawaban ini adalah tergantung dari instansinya atau perusahaan ya. Seumpama teman-teman mendapatkan keluhan apa, dicek dulu di perusahaan itu ada bocoran apa tidak. Seumpama pengecekannya cuma suhu badan contoh saja ya. Nah, kalian mengalami gejala suhu badan tinggi. Nah, ini kemungkinan kalian tidak lolos. Contoh saja ini ya. Seumpama suatu perusahaan atau instansi mewajibkan bagian tubuh teman-teman itu normal lengkap ya, untuk pertanyaan Mas Rizky ini ya jelas kemungkinan bakal gagal MCU, intinya seperti itu ya. Jadi ditanyakan lagi ke perusahaan yang terkait, seperti itu intinya teman-teman. Semoga teman-teman paham ya. Ini biasanya teman-teman yang ada di channel saya menanyakan di salah satu video saya tentang MCU, kalian search sendiri di sini. Biasanya di luar kapasitas saya. Nah, kalau di luar kapasitas saya, biasanya saya mencari rujukan langsung ke dokternya ya, seperti ini ya.
akhirnya saya buatkan video-videonya. Mungkin teman-teman nanti cek saja di playlist yang bisa kalian tonton untuk referensi ya. Ini langsung dari dokternya, jadi saya tidak mengada-ngada ya teman-teman. Nah ini contoh ada 2, ini contoh di perusahaan saya ya. Ini tempo dulu udah agak lama ya, jadi saya share aja. Ini contoh yang gagal MCU dan yang lolos MCU itu gimana ya. Saya jelaskan di sini. Kemudian penyebab gagalnya seperti di sini. Nah ini biasanya sih setiap perusahaan itu beda-beda. Ini saya hanya menyesuaikan dengan perusahaan yang ada ya, punya saya. Jadi nggak tahu kalau di perusahaan lain. Itu saja teman-teman. Oke, semoga video kali ini bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman sekalian. Jangan lupa tonton playlist lainnya yang sangat recommended untuk menambah wawasan kalian ya. Di sini ada pertanyaan-pertanyaan juga di sini. Jangan lupa juga kalian tonton komentar-komentar teman-teman biasanya pada sharing ya. Itu saja, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.